Jadi kalau semua gini bang, semua ini banyak Tuhan loh banyak yang mengaku Tuhan, tetapi hanya mengaku tidak membuktikan bahwa dia Tuhan. Artinya, kalau dia memang Tuhan, buktikan. Oke, siap. Sebelum ke anak baik ini, terlebih dahulu saya membacakan dalil-dalil ya. Dalam Bilangan 23, 19, bahwasanya Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan juga anak manusia sehingga dia menyesat. Itu satu. Hosea 11 nomor 9. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Tuhan dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak akan menghanguskan kalian. Di Keluaran 9:14, dengan siapa? Bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi ini. Artinya Tuhan ini enggak ada yang sama seperti dia. Meliaki 3 nomor 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. 1 Timotius 6:16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Lalu kata Yesus, Tuhanmu ini, Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat lihat. Di Mazmur 90 nomor 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan, tidak pernah berubah. Yesaya 43 nomor 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tuhan yang dibentuk. Yeremia 31:34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yakobus 1 nomor 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya Tuhan ini tidak pernah berubah, termasuk Yesus tidak pernah berubah. Ketika dia menjadi manusia tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Ibrani 13 nomor 8, Yesus Kristus tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Coba masuk nggak barang ini? Yakobus 1 nomor 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Enggak ada. Coba bang, kira-kira ketika Anda mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, apakah Yesus berubah? Bang, apakah Yesus berubah? Berubah apanya? Berubah jadi Tuhan, berubah jadi manusia. Yesus adalah Yesus. Yesus adalah Yesus, baik. Dia Tuhan. Ya Tuhan lah. Baik. Dalam Matius 11:25, kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus. Pertanyaannya, di mana Yesus Tuhan?
Boleh ku ambil ayat untuk membuktikan dia Tuhan? Silakan. Pertanyaannya, ini perkataan Yesus. Iya, benar. Perkataan Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan Benar. langit dan bumi. Pertanyaannya, Benar. di mana Yesus Tuhan? Biar ku ambil ayatnya. Silakan. Oke. Tapi sebelum ku ambil ayatnya, kalau ku ambil ayat yang dibawakan oleh Paulus, percaya nggak ayat itu? Kami percaya karena tertulis, tapi kami berpatokan dengan Yesus karena yang dibahas ini Yesus, betul nggak? Oke, sebentar. Yang dibahas begini Bang, begini, ketika kita mendudukan seseorang, sabar, ketika kita mendudukan seseorang itu Bang, tuduhan terhadap seseorang itu, tentu kita menggunakan referensi kesaksian orang itu. Contoh, Yesus mempunyai kesaksian tentang dirinya sendiri, itu yang kita gunakan. Nah sekarang sebelum Anda mengambil ayat-ayat lain, coba Anda jawab dulu. Ini sederhana, tetapi mampu membuat terguncang para Kristen seluruh dunia. Oh, terguncang. Jawablah, tanyalah biar ku jawab. Oke, baik. Ketika Yesus mengucapkan syukur, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di manakah Yesus Tuhan? Silakan. Dia memang Tuhan. Biar ku ambil ayatnya ya. Bang, itu kata Yesus ini. Dia bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Aku mengambil ayat. Saya nggak membatasi, jawab dulu ini. Saya nggak. Silakan Anda. Silakan, nanti saya gunakan juga. Iya. Saya di sini pembela Yesus, saudara. Saya pembela Yesus. Kau enggak pembela Yesus. Kau pembela Yesus. Sabar. Kau enggak. Jangan di kau pendusta. Matius 11:25 dulu. Matius 11:25 dulu, kawan. Jangan. Aku pun enggak akan bilang aku pembela Muhammad. Aku enggak bilang aku pembela Muhammad. Dan kau juga Anda Kristen ini adalah pengikut Paulus. Itu loh. Nah sekarang ketika Yesus mengucapkan syukur Bapa Tuhan langit dan bumi, menurut kamu siapa Tuhan di situ? Bapa dan Yesus. Di mana Bapa dan Yesus Tuhan, Bang? Udah sebentar. Boleh ku ambil ayatnya? Kau baca dulu Matius 11:25. Baca dulu. Oh, saya ulang lagi pertanyaan. Iya. Mungkin belum tegas. Oh, jangan gugup gitulah. Santai-santai aja. Boleh. Kau baca dulu dalilnya itu. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu. Apa tadi? Bapa. Nggak pernah baca Tuhan, ya? Langit dan bumi kan. Lalu kau tanya siapa Tuhan di situ? Bapa. Bapa. Yesus Tuhan bukan? Tuhan juga. Di mana Yesus mengaku Tuhan di situ? Oke. Boleh ku ambil ayatnya? Silakan. Ya. Tapi kalau aku tanya, kalau ku ambil kitab di luar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, enggak masalah, Bang. Ini imam saudara, enggak masalah. Itu nanti iman saudara. Begini, nanti kau bilang itu kan kamu berhadapan dengan Bapak rohani orang yang berbeda. Kenapa kau langsung ngomong saya ketika aku ngomong? Membatasi saudara. Saya tidak membatasi. Silakan ambil semua. Silakan. Tunggu, kenapa kau timpali aku ketika aku ngomong? Kan kamu bertanya ke aku. Enggak. Oke, bodoh kali kau ini bertanya tapi kesurupan juga. Benar. Jawab aja, simpel aja jawab. Apa. Oke, gini dia. Apakah kau percaya jika aku mengambil di luar kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Saya percaya karena itu tertulis, saudara. Itu imanmu. Tapi apakah Anda nanti percaya ketika saya menyampaikan sesuai dengan pengajaran Yesus? Kan begitu. Sesuai dengan penafsiranmu, bukan pengajaran Yesus. Bukan sesuai penafsiranmu. Oke. Bukan, nanti Anda buka dalilnya ketika saya membaca dalil-dalilnya. Silakan dibuka. Kan begitu enak kan? Aku akan tunjukkan ayatnya. Tapi sebelum kutunjukkan ayatnya, aku tanya dulu kau, apakah Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitannya adalah Yesus? Silakan Bang, nanti saya bantah satu-satu itu. Saya ini Bang, pembela Yesus. Uji dulu kau. Artinya begini. Yesus. Ya silakan.
Iya, aku tanya dulu kau. Iya. Nanti kita uji, nanti kita uji. Iya. Kenapa takut? Coba silakan aja, silakan. Aku tanya dulu sebelum kau kasih ayatnya, kau harus jawab. Aku masih jawab aja pertanyaanmu. Apakah kau percaya bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah Yesus? Yang bangkit dari kubur itu adalah Yesus. Bukan. Biar si Dalbo yang jawab. Iblis itu iblis. Oke. Kalau saya mengikuti aja arusnya. Ya, oke. Kalau saya ikuti aja. Ya, Yesus. Terus? Kau percaya, Dalbo, bahwa yang bangkit dari kubur itu Yesus kan? Yesus, silakan. Oke, Yesus ya. Yang kedua, kau percaya bahwa yang berjumpa dengan Yohanes ketika dibuang di Pulau Patmos itu adalah Yesus? Percaya nggak kau itu? Iblis itu. Kenapa? Enggak apa-apa. Anak baik, enggak apa-apa. Yesus. Iya, saya Yesus. Saya bukan Baal, saya bukan anak baik, Pak. Tidak, nanti kita bantah satu-satu. Ini biar diskusinya endingnya dulu, apa yang Anda mau jawab? Sebentar, biar kita batasi dulu, Dalbo. Iya, mau dibatasi saya ini. Enggak, aku Oke. Apalagi? Berarti Dalbo, kau percaya bahwa Yesus Yohanes yang bertemu di Pulau Patmos adalah Yesus ya? Biar jawab pertanyaanmu tadi. Iya, betul. Oke, kau percaya. Bukalah Wahyu 22 ayat 16. Buka dulu, Dalbo. Silakan. Biar kau lihat, Dalbo ya. Iya, silakan, Bang. Bentar, Dalbo. Aku pun yang bacanya dalam kitabku sini. Silakan. Bentar. Tapi abang jangan kesurupan nanti ya. Jangan sampai saya ini tiba-tiba kesurupan. Terima kasih Dalbo ya. Kalau kau percaya, kalau kau percaya maka aku bacakan layak dibaca ini Wahyu ini. Tapi kalau kau nggak percaya, silakan Bang. Saya enggak ini. Saya enggak membatasi ini kitab saudara. Agar jangan seperti saya tidak membatasi. Oke, lihat Wahyu. Silakan. Sebentar. Wahyu 22 ayat 16. Nah, ini dia. Sebentar ya. Aku, ini pengakuan Yesus loh. Iya, betul. Aku Yesus, ini pengakuan, telah mengutus malaikat-malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu. Bagi jemaat, akulah tunas keturunan Daud, bintang timur yang bilang gemilang. Kutanya kau Dalbo, siapa yang mampu menyuruh malaikat-malaikat? Iblis bisa. Baca ayat selanjutnya. Aduh. Baca ayat selanjutnya. Enggak masalah. Izin dulu Bang Baal ya. Lanjut. Gampang jawabannya. Iblis bisa. Kau percaya ketika kenapa percaya kita Wahyu kan Dalbo? Iya. Ya saya percaya Bang. Siapa yang berhak menyuruh malaikat? Iblis. Iya, Yesus Tuhan. Ya yang enggak apa-apa Tuhan. Gue tanya dulu kau, siapa? Sekali lagi Dalbo, jawab dengan tegas. Siapakah yang berhak memerintahkan malaikat? Tuhan. Benar, maka Yesus adalah Tuhan. Betul. Nah sekarang giliran saya. Jangan pimplang. Ketika malaikat menampakkan dirinya kepada Yesus, siapa yang ketakutan? Sabar, gantian kita. Ketika malaikat menampakkan diri, Tuhan ini ketakutan kepada malaikat. Tunggu Dalbo. Di Lukas 22 sabar Bang. Sabar. Kenapa? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, Yesus, untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Siapa yang takut Bang? Siapa yang ketakutan Bang? Yesus. Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan ketakutan Bang. Kita masuk ke Allah ya, jangan cuma Yesus saja. Allah pun Oke, habis ini masuk kita ke Allah ya. Biar imbang. Tunggu dulu, kawan. Saya kan mengikuti narasimu. Pertanyaan saya, siapa yang ketakutan kepada malaikat, Bang? Bukan takut pada malaikat. Ini
ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh Oh, berdoa. ada. Pertanyaan Yesus saya, siapakah yang ketakutan, Bang? Yesus memberi, nggak ada ketakutan situ. Yes. Ini baca di Lukas 22, di Lukas 22 44 dan seterusnya. Saya bertanya samamu, siapakah yang ketakutan ketika malaikat menampakkan diri? Baca ayatnya. Nah, itu ini nih yang ditampilkan Baal. Ya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya, diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaannya, siapakah yang ketakutan ketika malaikat menampakkan diri? Yesus dengar. Yesus, Yesus takut. Tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan. Siapa yang memberi malaikat memberi kekuatan kepada siapa? Hanya pertanyaan. Sekarang kita Allah lah sekarang. Yesus diberi kekuatan oleh siapa? Yesus diberi kekuatan. Jangan loncat-loncat dulu. Jangan loncat dulu lah, ini dulu bagus nih Bang Dalbo nih. Yesus diberi kekuatan oleh siapa? Lalu kita masuk kepada Allah ya. Iya. Apologetnya penakut. Baru-baru tiba-tiba tidak jadi Tuhan Yesus ini. Kok tiba-tiba bukan Tuhan? Enggak. Ini Bang Dalbo ini dari Bible. Bang Dalbo ini dari Bible ya, valid ya? Dari Bible lah. Oh, itu sampai berdarah-darah gitu. Ini keringatnya gimana itu? Ketakutan dia. Sampai berdarah-darah loh. Di tempat Ketawa dia. Ketawa dia. Bahas Allah lah kita. Sekarang kita buktikan. Tunggu dulu, kelarkan ini. Inilah Kristen. Izin dulu Bang ya. Inilah Kristen ini yang enak-enak dikatakan Tuhan. Ketika ketakutan bukan Tuhan. Naga lain ini. Lanjutkan tadi itu yang dibawa di Wahyu itu Bang Baal. Bang Baal ini ahlinya ini. Wahyu 22:16 Bang Baal. Oh ya, jadi tadi bagus. Itu. Jadi kita jangan diskusinya jangan loncat. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otak waras. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Iya, dia suara mualaf otak. Ayo kita bahas Allah dulu lah. Masa Yesus? Iya, oke, lanjut nanti ke Allah gampang. Jadi kita kan tadi Anda membawa Wahyu. Susah jadi bahas berarti. Ya kan Anda ini sudah bernarasi panjang kali lebar, kami ikuti loh. Giliran kami lah. Jadi Anda sendiri tadi yang membawa tentang Wahyu. Tadi Anda sendiri membawa tentang Wahyu. Jadi di sini saya tadi bagus pertanyaan, siapa yang bisa mengutus malaikat? Ternyata Yesus takut sama malaikat. Jadi di sini pertanyaan bagus. Iblis juga bisa mengutus malaikat. Berarti Yesus dengan iblis setara. Di mana datanya iblis bisa malaikat? Di Wahyu 12, di ayat 7, ayat 8, ayat 9. Di situ dijelaskan iblis punya pasukan yaitu malaikat. Di sini memerintahkan malaikat untuk berperang. Naga itu dibantu oleh siapa? Malaikat. Jadi Yesus itu sama dengan apa sih? Bang, kita bacakan firman Tuhan kok. Kami dengar loh. Kenapa Bang ini? Jadi ajaran-ajaran Kristen itu terserah Bang, imani saja Bang. Ini Anda menghalang-halangi loh firman Tuhan. Lanjut Bang Baal. Ini dibacakan firman Tuhan. Tadi kan ada pertanyaan bagus. Anda kan bertanya, siapa yang bisa mengutus malaikat? Ternyata di sini setan. Nah, di sini naga itu dibantu oleh malaikat. Naga ini siapa? Islam tidak boleh menafsir. Naga ini siapa? Kita tidak boleh menafsir naga itu siapa, kan begitu. Nah, ada penjelasan naga di sini. Nanti kamu bantah Bang, nanti bantah. Ayo, lanjut. Jadi kita tidak boleh menafsir ya. Naga itu adalah ular, yaitu iblis, setan. Jadi terjawab sini. Dan naga besar itu si ular tua itu, lihat ya.
Dibacakan firman Tuhan kok takut sekali ya. Di sini siapa naga? Di sini jelaskan ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua itu yang disebut apa di sini? Pengecut itu bahasa Yesus saja. Setan. Kita buktikan Allah adalah Tuhan. Jadi setan itu sama dengan Yesus, Yesus sama setan. Jadi sama-sama bisa mengutus malaikat. Itu aja mungkin gampang jadi terjawab. Nah, tadi dikatakan mereka tadi kan mengatakan di Wahyu 22:16. Nah, siapa bintang timur itu? Silahkan. Anda kan membawa Wahyu 22:16. Tolong jelaskan kepada saya di sini kenapa Anda membawa ayat ini nih, Wahyu 22:16. Di sini Yesus mengaku bintang timur. Apa tuh bintang timur? Anda kan harus bertanggung jawab nih. Silahkan. Macet. Gak tahu dia. Oke, silahkan. Kenapa Yesus mengaku bintang timur? Silahkan. Allah lalu kita bahas. Masa takut? Macet. Dia, Badaldo dia bawa ayat ini. Dia bawa ayat ini tapi tidak mau menjelaskan. Siapa bintang timur ini? Silahkan. Gantian lah. Masa cuma Yesus saja ditanyain? Allah ditanya kan juga. belum kelar. Iya kan ini, Bintang timur itu. Anda yang bawa ayat ini kok kenapa tidak mau menjelaskan? Takut. Silakan. Yesus selesai dulu, gantian lah. Masa Allah sekalipun tak pernah ditanya? Iya, jelaskan dulu itu. Masa sudah menipu? Dia menjadikan Yesus Tuhan ketika ada ketakutan bukan Tuhan. Apa yang selesai? Apa yang dimaksud bintang timur? Jelaskan bintang timur itu siapa? Dia takut ya Bang Dalbo, takut ya. Takut ya di mute karena lintas kesurupannya cuma sampai jam 10. Ini sudah jam 10.25. Nah, silakan jelaskan itu. Dia sendiri loh. Itu. Dia sendiri bawa ayat ini tapi tidak mau menjelaskan. Takut. Oke teman-teman, silakan Bang Dalbo dengan otak waras. Selainnya saya mute dulu lah ya. Terlalu ringan buat saya. Biar nanti kabur takutnya gitu. Silakan. Sedikit sedikit teman-teman ya, kenal semuanya ya. Boleh. Malu dia guys, malu sudah. Iya, saya pendeta Gagas Lurus, penginjil dan pengikut setia Yesus ya. Jadi sebenarnya teman-teman, memang betul itu ya, Yesus takut sama malaikat. Bahkan juga dia takut sama iblis kawan-kawan. Karena iblis mengaku di Lukas 4:6, segala kuasa telah diberikan kepada iblis oleh Tuhan. Dan kemudian Yesus kalah dia ketika dicoba di padang gurun. 3 kali dia kalah sebenarnya. Kenapa kalah? Karena ada di Ibrani dikatakan Tuhan itu di Yakobus ya, Tuhan itu tidak bisa digodai oleh yang jahat. Nah, iblis dan juga dia Yakobus mengatakan iblis takut kepada Tuhan. Ya. Kemudian di Galatia 6:7, jangan sesat, Tuhan tidak dapat dipermainkan. Jadi Yesus itu dipermainkan, digodai, dan dia kalah sebenarnya kawan-kawan. Kenapa saya katakan kalah? Dia sudah 3 kali digodai. Namun memang akhirnya dia tak tergoda. Cuman artinya dia sudah sempat digodai. Kemudian ternyata yang diimani oleh teman-teman Kristen, saya penginjil ya, ternyata Yesus memang kalah betul. Kita bisa buktikan di Lukas 22:3, ternyata Yesus mati. Kalau dia mati berarti dia kalah. Kenapa? Ada ayat mengatakan penguasa maut adalah iblis. Berarti Yesus menyerahkan diri kepada iblis, kalah dia kan kawan. Jadi betul sekali ini, ada korelasi semua kan kawan. Itu sementara dari saya sebagai pembuka kan. Jadi ternyata Yesus itu mati itu karena dia kalah. Dia dibunuh iblis. Karena di Yohanes 6:70, kedua murid Yesus, satu di antara kamu adalah iblis katanya. Jadi dia kalah kan kawan. Itu kan kawan. Terima kasih. Nah sekarang jelaskan bintang timur itu siapa? Ayo Bang, siapakah bintang timur itu? Bang, Bung, malas. Masa Yesus saja terus dibahas? Allah nanti masa kamu sudah menipu, baru kita mau dengarkan saja, kan begitu Bang? Anda yang membawa di Wahyu 22:16, siapa yang bawa itu data itu? Masa Yesus terus? Siapa yang bawa itu? Nah ketika dia ketakutan, siapa yang ketakutan? Nah, saya tanya samamu, yang ketakutan siapa?
Buktikanlah. siapa yang Kan tadi udah ketakutan? kubuktikan Yesus Tuhan. Sekarang gantian kau Iya, yang buktikan Allah ketakutan Tuhan. itu siapa? Biar aku yang nanya, ketakutan gantian nanya. siapa? Masa kalian terus yang nanya? Iya, enggak. Nanti Anda jawab. Nanti Anda boleh bertanya ketika sudah Itu kelar ini. di menitnya. Bagaimana sudah menipu tiba-tiba mau tadi Yesus mengutus malaikat. Nah, yang ketakutan ini siapa? Tuhan apa manusia? Ayo. Masa sudah menipu baru mau bertanya, kan agak lain, kawan. Nah, ini dulu yang kamu harus pertanggungjawabkan. Bintang Timur itu siapa? Coba, Bintang Timur itu siapa, Bang? Hei, jawab dululah. Siapakah Bintang Timur itu? Dia nggak paham Bibel tuh Pak Dalbo. Bintang Timur itu siapa, Bang? Bisa gitu, Jawablah. gantian. Nggak bisa gantian. Masa kau terus Kan nanya? sudah, masa sudah menipu menuhankan manusia baru tiba-tiba mau bertanya? Biarkan kami tanggapi. Begitupun nanti Anda bertanya, kami jawab, Anda silakan tanggapi. Nah, sekarang giliran kami menanggapi. Nah, ketika kamu mengatakan siapa yang mengutus malaikat Dalbo? Tuhan. Ya berarti Yesus Tuhan. Padahal di sini Yesus tidak mengaku Tuhan. Enggak masalah kalau kau tuhankan Yesus, tetapi konsisten dong. Ketika malaikat menampakkan dirinya, kenapa Yesus ini ketakutan? Apakah dia Tuhan? Kamu nggak mau jawab. Nggak jujur kau ini. Ya oke. Lihatlah, hanya Yesus saya ditanyain, bertanya aja. Kalau nanya Dalbo, kucing pun pinter nanya Dalbo. Bung, kami nggak pernah takut ditanya. Tetapi ketika kamu setelah menipu, ketika kamu setelah menipu, masa kami mau biarkan tipuanmu yang lebih paham Bible dibanding Macam kamu? Hendy Celebes kamu. Iya, kenapa? Masa sudah menipu? Padahal ayat itu tidak ada mengatakan Yesus Tuhan. Ketika kamu mengatakan dia mengutus malaikat, wow, kau jadikan Tuhan. Lalu bagaimana di Lukas 22:43? Yesus ketakutan dengan malaikat. Apakah dia Tuhan? Allah Tuhan. Sabar dulu, ini Yesus dulu ini. Apa itu bintang pajak? Itu dulu. Yang bawa data ini siapa? Lari kan? Lari kan? Dia sendiri yang bawa data. Di Wahyu 22:16. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku. Yesus enggak ngaku Tuhan. Dia mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas yang Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini sebenarnya Yesus pembohong karena dia bukan keturunan Daud. Kalau dia keturunan Daud, artinya ada hubungan biologis antara Maria dengan Yusuf. Itu harus Anda terima. Astagfirullah. Setelah dia mau menipu, inilah Yesus Tuhan. Saya Dalbo, berdasarkan imanmu yang kamu bawa, saya ikuti. Siapa yang bisa mengutus malaikat? Tuhan. Sebenarnya kalau mengutus malaikat itu banyak sih, selain Yesus banyak di dalam Bible. Tapi kita ikuti aja. Kira-kira endingnya apa ya? Ketika melihat Lukas 22:43 dan seterusnya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaannya, manusia yang mana pernah ketakutan? Seperti manusia yang mana pernah ketakutan, keringatnya, pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, ini Tuhan loh, masa Tuhan ketakutan?
Dia sendiri bawa data, dia pula yang kesurupan. Agak lain noten ini. Voucher kesurupan, Bang. Kan saya selalu mengatakan, di sini lintas kesurupan itu paketnya sampai jam 10. Ini sudah jam 10.33. Jadi voucher kesurupan itu sudah habis. Mantap Bang Dalbo. Apanya mantap? OT-nya lari. Enggak mantap lah kalau lari. Enggak sampai mental begitu dia, sampai saking kejang-kejangnya itu. Harus kejang-kejang. Karena iblisnya terpancing keluar. Iya. Wah, semakin susah lagi naiknya. Ada saudara perhatiin, terhibur nih. Belum kita bahas ya. Bintang mana tadi? Bintang timur ini. Dia nggak ngerti apa itu bintang timur. Nggak ngerti dia. Kalau dia paham nggak mau pakai dalil ini. Iya. Jebak terus ya. Hah? Dia kejebak. Karena bintang timur itu bang setan. Iblis. Iblis itu. Iya. Makanya dia tidak mau jawab. Apakah bintang timur itu mana Bang Bal? Ayo dong, bernarasi lagi Bang Bal. Wah, Bang Bal jauh dari monitor nih. apalagi ditambah otak waras narasinya, tambah lari dia. Wah, seru nih. Diikuti malah kesurupan. Diikutin terus. Taunya ujung-ujungnya terpental. Diikuti malah ngamuk. Bang Jimen, selamat siang Bang Jimen. Pak Jim, selamat malam. Siang Bang Dalbo, udah malam di sana? Ya pagi di sini. Oh, di sini pagi sama Bang, jam 9 di sini Bang, di Bandung Bang. Ya kadang-kala malam Bang, 1 jam tiba-tiba berubah malam. Oh, Abang Kristen? Kristen Bang. Silakan. Itu yang tadi yang Abang nanyain apa Bang, yang Matius berapa Bang? Matius 11 berapa Bang? Apa itu? Tadi Abang Matius 11:25. Kenapa itu Bang? Enggak, Abang nanyain apa tadi ke Bang itu tuh? Saya bertanya, benarkah Anda ini Tuhannya Yesus? Itu, Abang ini Tuhan betul-betul mentuhankan Yesus? Iya Bang. Lalu saya bawa dalil Matius 11:25. Itu Bang. 11:25 kenapa Bang emangnya Bang? Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu perkataan Yesus. Nah, timbullah pertanyaanku, di manakah Yesus Tuhan? Berdasarkan pengakuan Yesus itu, dia bersyukur. Itu loh. Di ayat itu juga Bang ada Bang. Silakan Bang. Saya cobain ya. Maksudnya cobain itu ya, insya Allah bisa lah saya. Begini Bang. Pakai insya Allah. Ya, kan, silakan. Jadi manusia kan nggak boleh sombong Bang. Mudah-mudahan bisa sesuai sama keinginan Abang. Tapi kan nggak boleh meniru-niru Bang. Konsisten Kalau lah. Konsisten lah. Masa ikut semuanya diambil, ini bahaya. Lama-lama masjid kita juga diambil, nama masjid diambil. Bukan, kalau saya udah kebiasaan dari kecil kan saya gaulnya sama Muslim Bang, teman-teman saya kan. Silakan. Begini, 11:25. 11:25 ya Bang. Aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya kan itu ya Bang ya. Abang lanjutin. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Berarti
Terus? Orang bijak dan orang pandai itu kan karena keangkuhan dan kesombongannya itu dia nggak tahu siapa Tuhan langit dan bumi, Bang. Nah, Siapa Tuhan langit dan bumi, Bang? Tuhan langit dan bumi Bapa, Bang. Kalau di Abang Bukan mungkin Yesus. Allah. Katanya Yesus tadi juga. Iya, nanti ini makanya kan dibaca ayat ini. Lihat Bang. Ini lihat ya ayatnya. Ya kan, Tuhan langit dan bumi, ya itu kan. Tapi kan tidak semua orang tahu siapa Tuhan langit dan bumi kan. Karena Kan disembunyikan Bapa bagi kata orang. Yesus. Kenapa, Bang? Kata Yesus Bapa. Iya, aku berkata kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan Terus? kepada orang kecil. Kan enggak semua orang. Menurut yang tahu. Yesus Tuhan langit dan bumi siapa, Pak? Bapak, Allah Bapa. Ya, Itu kan? ya selesai. Yesus bukan Tuhan kan? Iya, saya tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Saya ayatnya. Ini masa mau baca ayat sepotong kayak begini, kayak saya begini. Ya silakan Anda baca satu perikop. Kan Enggak usah perikopnya ini ajakan ke juru selamat. Itu perikopnya. Betul. Lalu kalau sudah Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, di mana Yesus Tuhan, Bang? Nah, Tuhan langit bumi ini Bapa. Nah, begini kan. Kecuali Anda mau mengakui Tuhan kami padahal banyak. Nah, itu Begini selesai kan, sudah Bang? di situ. Iya, bacakan. Berarti kan kita harus tahu, Yesus itu kan bersyukur pada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa Tuhan dan langit dan bumi itu? Dia kan Bapa. karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, nggak semua orang tahu tuh. Ya kan? Buktinya ada yang disembunyikan kan? Buat orang bijak dan orang pandai kan disembunyikan. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Berarti ya Tuhan, itulah yang sesuai denganmu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Oh, berarti kan Di mana itu, Bang? Kenapa? Dibawa kemana lagi? Loh, katanya pengen mengenal Iya, Yesus, jangan Bang. jangan dikarang-karang lah, sesuaikan data ini. Nanti kita ke situ ke di Matius. Itu kan Matius 28 tuh, 27, 19:28 tuh. 27, 28. Jangan dulu ke situ. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Siapakah Bapakku? Tuhan langit dan bumi, Bang. Kan di atasnya ada. Jadi apa yang Anda mau bantah data ini kalau Bapak itu Tuhan langit dan bumi? Nah, pertanyaan saya, di mana Yesus Tuhan? Kan semuanya telah kau serahkan kepadaku oleh Bapakku, Bang. Apa masalahnya di situ, Bang? Pertanyaanku, di mana Yesus Tuhan? Tulisannya, Bang. Apa tulisannya? Tulisannya mau diubah gitu. Gini, abang mau nanya ke saya ada tulisannya Yesus Tuhan itu. Apa? Maksud Saya abang tidak bertanya tulisannya ada tertulis sesuai dengan data-data ini yang tertulis. Loh, ini kan datanya, Bang, dari Matius 11:25 sampai 28, Bang. Iya, Matius 11:25 dan seterusnya. Siapakah Tuhan di situ menurut Yesus? Menurut Yesus Bapa. Kalau menurut Kristen, Bapa, Bang. Bapak. Jadi Yesus bukan Tuhan, selesai sudah. Iya. Abang Apa? Minum dulu lah. Iya, abang bukan, santai aja, Bang. Abang mengutip 11:25. Apa lagi? Mengutip 11:25. Abang nggak mau melanjutin 11:28-nya, 27, 28. Silakan abang. Iya. Nggak masalah mau kemanapun itu tetap menurut Yesus Tuhan itu Bapa. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya, siapakah Bapak itu? Tuhannya Yesus. Abang tahu dari mana? Dari ini 11:25. Oh gitu. Oh, tapi ini abang baca. Anda kan bertanya, abang tahu dari mana? Dari ini 11:25. Oh ya, berarti memang beda ya. Abang nggak ini. Oh beda bang, karena saya tidak ada ini seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan
Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya memang itu Bang. Iya kan Bang? Ya, betul. Tetapi menurut Abang Yesus mungkin data-data ini, Abang begini, siapakah Tuhan? kita akan lanjut. Siapakah Tuhan? Iya. Ini Siapakah ya, Tuhan? Abang tidak mengenal Tuhan Bang kalau di sini Bang. Siapa bilang saya mengenal Tuhan itu adalah Ya, itu kan Bapa? Tuhannya Abang. Ini kan Ini Jangan- kita dasarkan dulu ini. Saya mengenal Tuhannya Yesus berdasarkan pengakuan Yesus sendiri. Betul. Ajakan Ini kita juru ngomongin- selamat. kita mau Pengakuan ngomongin. Yesus sendiri. Iya, kita ini mau ngomongin Bible. Berarti Tuhannya orang Kristen gitu kan? Kita nggak ngomong Allah SWT nih Bang ya. Iya, Ya, kita ngomongin ini mengenai Allah yang dari Alkitab. apa? Gitu, Bang. Tidak ada seorang Tuhanmu pun yang siapa? mengenal Bapa selain Tuhanmu Bapa. siapa, Bang? Kenapa? Tuhanmu siapa? Saya tanya dulu kau. Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah Bapa Bang. Bukan Yesus. Yesus juga Bang. Oh, dua Tuhanmu. Bukan dua, ini kan menceritakan di sini. ini hanya kan ayatnya, Bang. perkara jujur ini. Saya tanya coba. Siapa Tuhanmu, Abang? Loh, kalau Abang begitu ya susah sih. Ya udah. Bukan susah, Bang. Ini Enggak, ini perkara kan kita mau jujur. ngebahas ini kita bicara karena mengenai Matius, Bang. Matius, Abang kan Iya, betul. konteksnya Matius dari awal kan 11:25. Matius. Iya, 11:25. Ini kan kalau membacakan sesuatu kan harus semua, Bang. Clear, Bang. Seperti begini, saya ada kalimat begini. Misalkan Abang Dalbo hari ini pergi ke pasar. Masa bilang cuman Abang Dalbo pergi? Ya itu aja, Abang pergi kemana? Pergi kemana? Orang nanya gitu ya, konyol lah, Bang. Nggak ilmiah. Pergi ke pasar, Kak. Pergi ke Dari pasar, mana? Bang. Dari mana? Kalau saya nggak boleh. Kan kamu sudah bilang tadi. Iya, Kamu makanya yang kita- bilang. Nah, maka itu daripada itu kita harus baca sampai 28, Bang. Kamu Betul yang nggak, Bang? bilang. Iya. Yang baca bilang sampai siapa 28. kau? Bang Iya. Dalbo pergi ke pasar. Iya. Nah, ini juga Nah, saya bisa tahu. Nanti saya orang bisa. bertanya, Pak Dalbo mau kemana? Mau ke pasar. Tahu dari Ya kan? mana? Tahu dari mana? Tahu dari kau. Iya, karena kompleks kalimatnya. Iya. Kalau abang motong Nak melulu kau. Kalau abang- kalau Ya, abang kita potong kembali lagi ya. kalimat. Matius 11:25 dan seterusnya. Silakan, Iya. Bang. Referensikan coba itu. Iya, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan diserahkan semua ya. Dan tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi tidak ada yang tahu anak. Tidak ada tahu siapa Yesus sebenarnya, nggak ada yang tahu. Gitu kan? Selain Bapaknya. Dan tidak ada Yang seorang pun memperkenalkan Tuhan Bapa itu siapa? yang memperkenalkan Tuhan Bapa, Yesus, Bang. Nah, makanya kami kenal di situ. Iya, betul. Iya. Makanya kami kenal di situ karena Yesus yang memperkenalkan. Iya, Ya enggak, Bang? dan Gampang kok. tidak, iya gampang Bang. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Tidak ada Karena seorang anak pun yang ini mengajak, tentu dia memperkenalkan Bapa itu Tuhan, betul enggak? Iya, Bapa Tuhan. Dan tidak ada Sama seorang pun enggak? Sama enggak Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus? sama Bang. Oh, di mana samanya? Di sama. Allah Bapa Bang. Oh, jadi Tuhanmu Allah Bapa juga, Iya Bang. bukan Yesus. Yesus juga. Berarti Tuhanmu dua. 3 Bang. Oh, Kalau Abang 3 menceritakan Tuhannya, gitu, iya. guys. Sama Ya, kalau- enggak perkataan Yesus, ajaran Yesus, ajakan Yesus, penyampaian Yesus untuk mendapatkan hidup kekal itu Tuhan harus 3. Sama enggak? Iya, sekarang mau nanya Abang. Kalau mau soal Abang mau ngitung-ngitung gitu ya memang kalau dilariin ke situ di framing kayak gitu 1 tambah 1 tambah 1. Bukan premin, Bang. Saya kan bertanya. Kan Abang sendiri yang mengatakan Tuhanku sama dengan Tuhannya Yesus. Iya betul. Bukan saya, Bang. Bapak. Pernah enggak Yesus mengajarkan 3 Tuhan? Pernahkah Yesus mengajarkan 3 Tuhan? Tulisannya nggak ada Bang. Kalau tidak ada berarti karangan Bapa. Karangan Bapak siapa Bang? Kau? Karangan aku.
Iya. Kita udah baca di ayat-ayat yang lain. Saya kan berhubung Ya, di mana Yesus memperkenalkan tiga Tuhan? Di mana? Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh. Di mana? ya karena pada dasarnya orang Kristen itu mengetahui, Bang. Kalau orang Kristen ditanya, Bang, pastilah Yesus Tuhan, Bang. Iya. Kalau orang Kristen yang ditanya, tetapi ketika kita bertanya langsung kepada Yesus, Sus, kamu ini siapa? Dengar baik-baik, Dalbo. Aku berkata kepadamu, Dalbo, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, Dalbo, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Yohanes 5:24, Yohanes 12:48. Dengar lagi, Dalbo, barang siapa menolak aku, Dalbo, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakimi di akhir zaman. Kata Yesus ini. Apa lagi, Yesus? Dengar lagi, Dalbo, Yohanes 12:50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, Dalbo, dan aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita kembali lagi, menarik ini. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Di manakah Yesus Tuhan? Sudah dinyatakan di situ, Bang. Mungkin Abang Ya kan, pertanyaan saya, Bang, simpel. Di manakah Yesus Tuhan? dilanjutkan, Bang, ayatnya, Bang. Iya, di manakah Yesus Tuhan, Bang? Kan Tuhan langit dan bumi ini, di bumi ini Bapak Tuhan, di langit Bapak Tuhan. Pertanyaannya, di manakah Yesus Tuhan? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, Bang. Saya tidak bertanya diserahkan. Saya bertanya, di manakah Yesus Tuhan? Ya udah, berarti abang yang benar ya, Bang, ya. Berarti bahwa Tuhan itu tidak bisa didengar. Bukan aku, bukan saya yang benar, Bang. Bukan saya. Yesus yang menyampaikan, bukan aku. Saya hanya sekedar membaca. Ya berarti benar ya, Bang, ya. Ini ya, bahwa dari dulu pun, dari perjanjian lama pun, Tuhan itu tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Tuhan itu esa. Benar ya, Bang, ya. Saya bertanya, Bang, di manakah Yesus Tuhan? Kamu kan Tuhan, kan Yesus. Iya, Bang. Di mana Yesus Tuhan? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Iya, saya enggak nanya diserahkan. Saya bertanya, di manakah Yesus Tuhan? Di situ, Bang, di ayat mau itu. Di atas air, mau di atas perahu, kan tetap bumi. Ya itu yang di ayat itu, Bang. Jujurlah padaku, memang ini berat untuk meninggalkan otak. Jujurlah padaku, di mana Yesus Tuhan? Kata-kata Yesus. Ya udah, kalau ayat itu abang nggak mau ini, abang tetap di situ. Ya udah, kita kan mau maksa apa lagi? Saya nggak ini, Bang. Begini aja, Bang. Saya nggak maksa lu. Sebentar, Bang. Nggak apa-apa. Masih banyak kok ayatnya. Benar, banyak banget ayat yang menyatakan Yesus itu cuma pusat, cuma nambah Tuhan. Saya lebih banyak kalau udah ngobrol sama Bang Ardi sama Bang Tata, lebih banyak ayatnya dibandingin abang. Oke, gini aja, Bang. Abang mengatakan bahwa Tuhan itu esa, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri. Betul ya, Bang? Kalau nggak salah tadi gitu ya. Kata Yesus, Bang, bukan kata saya. Iya, kata Yesus ya. Ya udah, ini saya baca lagi. Kata Yesus.
Ya. Nah, kalau Anda mau menentang perkataan Yesus, ya cakar-cakaran aja sama Yesus, Bang. Karena saya hanya mengambil ucapan Yesus. Saya mau mendukung Yesus, Bang, sama kayak Abang, Bang. Ini baca aja di Lukas 10:24. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Itu. Ya itu Tuhan. Murid-muridnya melihat Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan, Bang. 1 Timotius 6:16, Bang. Kenapa? Ini aja ayat ini yang saya 1 baca. Timotius 6:16, Bang, itu Bang. Timotius, maaf Bang, itu Timotius itu surat Paulus, Bang. Oh, enggak percaya Paulus? Bukan saya nggak percaya sama Paulus, percuma saya. Kalau nggak percaya Paulus, nanti saya malu. Kalau ya sabar, Bang. Kalau nggak percaya Paulus, nggak percaya juga Yesus. Loh, berarti Yesus yang berkata, Bang, bukan aku, kata Yesus. Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini kata Yesus, Bang. Timotius Mau lagi salahkan Yesus. Itu Salahkan terus Yesus. Itu surat siapa, Bang? Surat siapa, Bang? Yesus yang berkata-kata, kesaksian Yesus tentang dirinya. Di mana, di Injil mana, Bang? Yohanes 5:37, lengkap tuh, satu perikop, baca satu perikopnya. Iya, ini saya baca di Lukas nih. Karena di Matius 5:37. Ini Lukas 10:24. Karena aku bukan Lukas, Matius 5:37. Iya, saya ngebantah Abang pakai Lukas 10:24. Karena aku berkata. Oh, jadi mau bantah-bantahan ini antara Yesus nih sama Pak Lukas, boleh? Masa mau Abang bantah-bantahin antara Yesus sama Matius? Kan Anda yang mengatakan tadi bahwa Tuhan itu tidak bisa terhampiri, tidak bisa dilihat, ya kan? Kata Abang itu. Kok tiba-tiba kata saya? Loh, Abang dari awal kan? Loh, Abang kan dari awal. Kok tiba-tiba kata saya katanya? Abang yang bilang narasinya loh dari awal. Abang nggak ingat? Iya, saya mengaku, saya mengatakan hal demikian, betul. Tapi betul, Anda juga mengatakan. Betul nggak? Saya ngomong, saya mengutip Abang. Abang mengutip. Oh iya. Mengutip saya nggak ya nggak masalah, kalau menyangkal nggak masalah. Enggak menyangkal. Abang pertama-tama bernarasi begini. Abang bilang gini ya, Bang. Saya bilang begitu kan. Nih kontraknya, Bang, gitu. Ini bantahan saya nih, sanggahan saya. Masa saya bilang begitu? Saya kan ya memang ada, benar. Abang nggak bohong bahwa di Bible, di Perjanjian Lama memang ada seperti itu. Lalu saya menyangga dengan ayat ini. Kalau Abang bilang begitu, ini di ayat mana Anda bawa? Lukas 10:24, Bang. Lukas 10:24, Bang. Oh, pindah lagi Lukas. Dari tadi saya itu loh, Bang. 10. Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Loh, dari tadi saya cuma satu ayat loh, Bang. Oh, dari tadi satu ayat. Bapak, satu ayat kan? Di sini di Lukas 10, Lukas 10:24. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Maksudnya apa, Bang? Ya itu melihat Tuhan, Bang. Kan banyak raja dan nabi. Sama di Matius 11 ini, Bang, 25. Sama. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu sama, Bang. Abang ini gimana sih? Saya sama ini apa? Bapak rohani loh. Coba iya, kamu baca di Lukas 10:21 sampai 24. Ya, ini saya baca. Di sini ucapan syukur dan bahagia. Judul perikopnya betul nggak? Iya, silakan Abang baca, silakan. 10:24. Di sini ucapan syukur Yesus dan bahagia, betul nggak? Silakan. Waalaikumsalam. Betul nggak, Bang? Silakan Abang baca, silakan Abang. Saya tanya dulu judul perikopnya. Ucapan syukur dan bahagia, betul nggak, Bang?
Iya bang, iya bang. Yang bersyukur di situ siapa bang? Yang bersyukur, bentar bang. Yesus. Yesus. Sebenarnya bapak abang ini bayar aja aku perpuluhan bang. Saya emang nggak pernah bayar perpuluhan bang, jarang bang. Oke, yang bersyukur di situ siapa bang? Yang bersyukur Yesus bang, dalam Roh Kudus berkata. Jangan ditambah-tambah lagi. Tidak ada dalam Roh Kudus di situ. Kenapa Ini sih kalian ini comot-comot ayat, tambah-tambah ayat? Ini benar bang. Di mana? Ini yang baca. Silakan abang yang baca. Baik. Matius, Lukas 10:21. Oke. Silakan baca. Iya bang, silakan baca. Oke, baik. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sama sebenarnya ini bang. Cari ayat lain aja bang. Sama ini dengan Matius 11:25. Abang baca itu baca Lukas 10:21 bang. Yang benar bang, bacanya bang. Aduh. Apanya yang sudah dibaca tadi berkali-kali? Silakan baca lagi sekali lagi ya, biar saksi ya, biar saya itu. 10, Baik. Lukas 10:21. Baik. Nah, ini kan perkataan orang. Kalau tinta merah perkataan siapa bang? Bang ini Tunggu dulu, kalau tinta merah ucapan siapa bang? Kan dari tadi saya katakan abangku. Dari tadi saya selalu mengatakan, ya, saya menggunakan referensi berdasarkan perkataan Yesus. Dari tadi loh. Di sini yang berkata-kata itu orang lain, tinta hitam, dan sedangkan Yesus menggunakan perkataan Yesus ini tinta merah. sebentar saya potong dulu ya bang. Boleh bang motong bang? Nah, silakan. Ini bang, saya setuju sama abang soal tinta merah, tinta hitam, no problem, oke. Yang jadi masalah, apa lagi? Abang tadi mengatakan ke saya, menuduh saya, seujon sama saya. Abang mengatakan sama saya menambah-nambah ayat. Yang ada abang mengurang-ngurangi ayat. Oh iya, aku lupa bang. Kalau aku mengurangi ayat. Iya kan? Harus abang bacakan 21 seperti apa? Iya, coba. Yang di bawah yang Bible juga tahu. Baik. Enggak, saya enggak masalah bang, ya mas, enggak masalah. Sebentar bang, biar enak bang. Biar nanti kan kapan-kapan. Siap. Saya open cam ya. Saya open cam. Kenapa saya mengatakan saya open cam nih? Boleh bang. Bapak ganteng ini harus open cam loh. Sebelum saya tampilkan, saya perlihatkan dulu, inilah Dalbo, ganteng sekali. Oke. Segitu ganteng bang. Di sini saya tampilkan dulu ini ya. Ini kan sama bang. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Loh bang, maaf. Sabar bang. Sabar abangku. Nanti abang tanggapi. Sabar. Di sini timbul pertanyaan. Yang mana yang harus kita akan percaya? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, oke. Di sini nggak ada Roh Kudus bang ya. Murid Yesus, Matius, nggak ada kan? Betul. Sebenarnya Anda tidak salah juga, saya juga tidak salah ketika mengatakan tidak ada Roh Kudus. Nah, setuju. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Kok beda bang? Kok beda? Ya penulisnya beda sih bang. Yang salah siapa bang? Yang salahnya LAI bang. Saya kan membaca juga. Di sini tidak ada dikatakan Roh Kudus. Tiba-tiba di sini ada Roh Kudusnya. Iya. Tapi kita yang salah kira-kira siapa bang? LAI-nya bang.
Elai, dengarkannya kamu yang salah, Iya. bukan Kalau aku, bukan juga Banjim. Nah sekarang kita lanjutkan tadi perkara. Ntar dulu bang, biar clear dulu bang. Berarti kita nggak ada salah ya. Aku bilang kan. Iya nggak ada yang salah. Abang baca Nggak ada. Saya minta maaf sama abang. Tadinya saya nuduh abang yang ngurang-ngurangi ayat karena ada tulisannya yang begini. Abang bilang nggak ada. Ternyata abang, begitu saya juga minta maaf bang. iya sama bang. Kalau makasih. begitu saya juga minta maaf bang. Tadinya abang, saya nuduh-nuduh abang nambah-nambahi. Ternyata iya ada. begitu. Iya betul. Yang salah siapa bang? Malah paham. Saya bilangnya Lukas, abang baca Matius. Oke, clear sampai di sana bang. Clear ya. Silakan tadi ini. Ini kita Yohanes 10, Lukas 10, Bang, Lukas 24. Iya. Kenapa bang? Iya ya, Lukas 10 21 24 bang. 24. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Silakan bang, apa maksud ayat itu bang? Ya itu kan yang dikatakan bahwa banyak manusia, banyak orang, banyak nabi yang tidak bisa melihat Tuhan. Itu salah satunya yang tersiratnya itu bang. Kalau tersuratnya Yesus adalah Tuhan nggak akan ada bang. Silakan. Ya, iya Bang Dalbo. Itu setara dengan Keluaran 33:20, Yohanes 1:18, Yohanes 5:37. Tuhan itu nggak bisa dengar, nggak bisa dilihat. Gitu, brother. Itu maknanya. Lanjut Bang Dalbo, lanjut. Oke. Nah, tidak. Kalau mau masuk enak Pak Jim ini. Beliau jujur, jadi enak kita diskusi dengan orang jujur. Saya suka. Aduh, makasih bang. Artinya tidak saling menyalahkan. Enggak. Soalnya abang kita Silakan Pak Otak Waras. Ini perkara berdasarkan tadi ini Matius 11:25. Ini berkepanjangan ini. Sampai di meja hijau lama-lama ini. Iya Bang Dalbo. Ya, lanjut Otak Waras. Masalahnya coba beli rokok dulu. Oke. Paling Sebenarnya 3 menit di depan aja. Jadi saudaraku, salam kenal ya. Saya Salam kenal bang. Ya, saya pendeta Gas Lurus, penginjil dan pengikut setia Yesus. Jadi saya ini memahami Bible. Jadi saya katakan teman-teman Kristen tidak ada yang paham Bible. Ya saya dulu kan waktu masih aktif di gereja dulu ya. Memang gitu juga. Hanya mau ke gereja di KTN doang, diterangkan satu ayat dicomot-comot oleh pendeta, habis itu pulang. Hanya dengar aja, nggak pernah dibahas. Jadi waktu saya masih aktif di gereja dulu, saya kritis. Pertama saya kritisnya, kenapa ada konsep Tritunggal? Kenapa fix itu Tritunggal? Abang, sebentar bang, berarti abang mah mending. Saya lebih parah lagi bang. Nggak boleh ke gereja. Makanya saya terangkan sini. Jadi saya terangkan, makanya saya kritis. Saya pahami ternyata Tritunggal itu 3 Tuhan. Nah ternyata Yesus punya Tuhan. Itu ayat mana? Di Markus 12:29. Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, kata Yesus ya, terus merah ya. Tuhan, bukan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Dia berkata kepada orang banyak. Juga Markus berapa bang? Markus 12:29 bang. 12:29. Lo baca bang. Ya silakan abang lanjut bang. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan dosa. Jadi Yesus datang ke bumi ini sebagai utusan sesuai dengan Yohanes 3:34. Siapa yang diutus Tuhan dialah penyampai firman Tuhan. Sesuai dengan Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkit. Apa catat bang? Dia mau belajar bang ya. Iya. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara kamu. Itu kalau kita buka di literasi Bible itu menunjuk pada Yesus. Jadi dia nabi. Gak mungkin nabi berubah jadi Tuhan. Bahkan di Matius 12:15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kalau dia Tuhan berarti Tuhan hamba Tuhan. Tuhan mana lagi? Nah, bahkan abang baca kemudian catat bang ya. Yohanes 20:17. Saya sebentar bang, gini aja bang. Ya. Kalau abang banyak itu, bang Tata jauh lebih keren deh. Banyak banget punya kepala saya. Satu-satu aja kita bahas bang satu-satu. Makanya, iya nggak apa-apa. Saya terangkan. Makanya Yesus, semua ada korelasinya sesuai dengan Matius 11:25 tadi bang. Yesus hamba Tuhan lah.
Ya, Matius 12:15. Ya, abang begini bang, kalau soal Yesus hamba Tuhan, abang boleh tanya semua orang Kristen yang naik ke room ini, tanya Yesus hamba Tuhan atau bukan. Kalau dia bilang bukan hamba Tuhan, itu bukan orang Kristen. Memang orang Kristen mengakui Yesus itu manusia, hamba Ya sudah. Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, Bang. Kalau hamba Tuhan, nggak mungkin jadi Tuhan, Bang. Kedua, kalau dia hamba Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Kenapa? Perikopnya aja, apa bukan di Bible? Yesus hamba Tuhan. Kalau dia Tuhan, coba ganti kata Yesus jadi Tuhan. Tuhan hamba Tuhan, ada dua Tuhan jadinya. Dan memang pelayan Yesus setiap waktu itu, setiap hari dia penginjilan, dia mengabarkan Injil sesuai dengan Yohanes 17:8. Ya, segala firman yang kau berikan kepadaku, kuku itu siapa? Kepada Bapaknya, pada Tuhannya. Telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi itu dia utusan, Bang. Nggak bisa utusan menjadi Tuhan, nggak bisa hamba menjadi Tuhan, nggak bisa anak Allah menjadi Allah, nggak Kalau bisa anak manusia menjadi Tuhan. Nah, Bang 100% benar. Kalau kita bicara soal manusia, ini kita bicara soal Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau manusia, cara bolak-balik, secara akal sehat, itu nggak akan mungkin bisa, Bang. Betul lah, Bang. Tapi Jadi ini kan Anda ini kan kita masih bicara, memaksa Yesus Tuhan. bukan memaksa, memang kenyataannya seperti itu, Bang. Datanya dari mana, Bro? Kalau dia Tuhan, berarti ada dua Tuhan. Faktanya di Bible saya nggak temukan Yesus mengaku Tuhan. Jadi begini ya, begini aja dulu Bang. Kalau misalkan Abang baca di Kejadian, Abang baca di Kejadian 1 sampai 14, Abang baca di Yohanes 1 sampai 14, kita tahu bahwa yang namanya pencipta itu Allah, itu kan? Allah itu bersatu dengan firman-Nya dan rohnya. Karena di situ ada tulisan roh Allah. Lalu firman-Nya itu bereinkarnasi turun sebagai manusia dalam wujud manusia. Itu Trinitas itu, Bang. Kebanyakan orang, ini kebanyakan orang Kristen salah ya. Abang ngerti nggak arti firman itu apa? Firman itu perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Abang catat sekarang. Firman itu seperti gini, kalau manusia itu akal budi yang keluar melalui omongan ucapannya, wahyu, betul. Bang, tapi abang harus abang jangan fokus di kata-kata aja. Firman itu Bang. Izin bang. Abang catat, silakan, ambil penerima kertas. Firman itu perkataan Tuhan, nggak mungkin perkataan Tuhan jadi Tuhan. Misal begini ya. Saya berkata-kata, yang keluar dari saya jadi saya. Jadi ada dua saya. Coba abang nalar. Betul. Sekarang ini abang saya manggilnya apa nih, Bang? Siapa nih? Soalnya namanya kan aneh banget. Abang panggil saya penginjil otak waras. Oke, Abang Otak aja gitu ya, Abang Otak. Sekarang saya mau nanya Abang Otak punya tubuh nggak? Tubuh jasmani. Tadi Bang Dalbo kan keren tuh, ganteng tuh Bang Dalbo, ada bewok, ada yang punya. Iya, punya tubuh, punya darah, punya otak, punya. Iya, Abang punya tubuh. Oke, punya tubuh. Abang punya roh nggak? Punya roh, punya otak, punya darah, banyak Bang. Enggak. Abang punya tubuh, oke ya. Berarti otak itu maksudnya tubuh, punya darah ya tubuh itu. Ya. Abang punya roh nggak? Punya, dari Tuhan. Sama seperti Yesus dapat roh dari Tuhan. Betul. Punya berarti ya. Abang punya jiwa nggak? Punya daging, punya darah Bang. Jangan orang ya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau roh Abang itu apa itu roh Abang itu? Roh saya adalah yang diberikan Tuhan kepada saya sehingga saya bisa hidup dan bernapas. Roh Abang itu otak atau bukan, Bang? Apa? Roh otak? Ya, maksudnya kan nama Abang kan otak. Roh Abang itu bukan? Roh saya itu adalah yang ada dalam tubuh saya, yang ada dalam diri saya. Berarti beda gitu. Beda. Kalau saya tidak punya darah, tidak punya daging, tidak punya otak, tidak punya roh, saya nggak bisa hidup. Betul. Berarti roh itu Abang bukan? Roh itu bukan saya. Roh itu bagian dari yang ada di diri saya. Betul. Bagus sekali, Bang. Oke. Jiwa Abang itu Abang bukan? Jiwa saya iya, daging saya juga. Kenapa? Betul. Ya sama aja Bang, begini yang mengenai Allah, Bapa, Firman dan Roh Kudus itu sama seperti itu. Itu analogi doang. Di mana datanya? Gak ada. Saya penginjil, Saudara.
Jangan tipu-tipu dipercaya, saya penginjil. Itu konsep pagan Yunani kuno yang diperkenalkan Tertullianus di konsili pertama dan kedua. Sebelumnya, ya, makanya Anda belajar sama saya, ya. Saya Sebentar Bang, mau nanya soal konsili Bang, maaf Bang, karena Abang kan penginjil. Konsili pertama memang diadakan di mana Bang? Di Antioquia 325 Masehi, konsili kedua 382. Salah Bang, aduh, salah Bang. Coba buka data. Kalau Anda bantah, buka data Anda. Buka. Abang baca aja kalau konsili pertama bukan di situ Bang. Iya, buka aja, buka. Jangan sama saya, jangan tipu-tipu saudara, ya. Ya, Abang kan yang mendalilkan. Silakan Abang buka. Enggak, Anda membantah. Coba buka data Anda. Anda kan membantah, buka data Anda. Kalau jangan berbohong depan saya. Saya pikir. Ya, Abang bilang konsili pertama di mana tadi? Iya, di Antioquia. Ya, silakan buka datanya. Loh, Anda membantah soalnya. Loh, iya saya nggak bantah. Saya pengen Abang membuktikan. Anda gitu. kan membantah, saudara. Itu Nih. udah umum. Udah diketahui orang. Anda membantah, buka data Anda. Berarti Anda ada temuan baru. Bukan temuan orang dari mana? Ayo, bukan tanda. Nanti saya nanya sama si. Nanti saya nanya sama Bang Ardi ya Bang. Di Nikea. Iya, yang dari Nikea itu Antioquia, Bos. Tertullianus. Nikea itu Antioquia. Silakan Nikea itu silakan. Antioquia. Nama kotanya, nama kabupaten, nama provinsi gitu, Bos. Nikea itu nama konsilinya di Antioquia. Aduh, kacau Anda nih. Konsili apa namanya? Ulangi. Konsili Nikea namanya, di Antioquia diadakan. Bang, Abang tahu nggak Nicea di mana? Nama Bang? daerah. Konsili Nikea Tadi sudah dijawab konsili Nicea pertama. Anda udah mengiyakan. Sekarang nanya Anda konsili Nicea di mana? Kan berarti clear satu-satu dulu lah, jangan loncat-loncat. Jangan sudah dijawab membuat pertanyaan baru. Nah, kembali ke topik silakan. Kembali topik Yesus itu bukan Tuhan, silakan. Abang anak, masalahnya itu kan antara Antioquia sama Nicea itu tempatnya tuh jauh banget, Bang. Aduh, ya sudah Anda kalau Anda mau itu mengatakan salah, makanya dituntut oleh otak kuat cerdas kamu buktikan, oh itu salah. Begitu gampang kok. Kenapa sih? Daripada kita jadi tantrum. Ya, silakan ke topik awal lagi. Tarik ke topik awal lagi bahwa Yesus bukan Tuhan. Lanjut. Oke ya, kita kembali ke Yesus bukan Tuhan ya. Di Matius 11:25 dikatakan, Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Artinya di langit dan di bumi, langit itu nama lain kata surga ya. Jadi di surga dan di bumi, Tuhan itu Bapa. Bahkan ada ayat lainnya mengatakan, kata Yesus, Bapa tidak turun ke bumi, dia menyerahkan kuasa kepada anak. Anak itu bukan hanya Yesus, tetapi Musa dan orang-orang yang dekat pada Tuhan. Orang-orang yang diutus Tuhan. Itu bisa dibaca di Yohanes 5, saudara. Bapa telah memberikan kuasa, menyerahkan kuasa pada anak. Di situ tertulis anak itu apa? Yesus dan Musa. Yesus sebagai hakim dan Musa sebagai jaksa. Itu saudara. Jangan kalian pikir anak itu tentang Yesus. Enggak. Anak itu artinya alegorisnya adalah orang-orang yang dekat pada Tuhan. Gitu saudaraku ya. Saya penginjil. Silakan. Poinnya Abang apa Bang? Poin saya, Yesus Tuhan di mana? Kita kembali ke topik ya. Matius 11:25 tadi ya. Gak mungkin dia Tuhan di langit dan bumi lagi, karena hanya Bapa Tuhan langit dan bumi. Apakah Yesus Tuhan di balik bumi? Apakah Yesus Tuhan di neraka? Mohon maaf ya, bukan mujad. Karena gak boleh lagi memakai kata langit dan bumi lagi. Tuhan di mana dia? Karena Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, kata Yesus. Ya udah Bang. Saya lagi tadi ya udah abang mungkin. Ya, salam kenal ya sama saya penginjil saudaraku ya. Tapi ya, itu sama lain lah kalau nggak sanggup sama saya. Enggak. Saya lagi diundang sama Bang Ardi tadi. Bang Ardi emang udah janji sama Bang Ardi. Saya mau ke roomnya Bang Ardi. Soalnya kebetulan dia ada. Ya udah. Nanti kita lanjut lagi. Aduh, saudaraku terkasih. Cuman begini saya ya, saudaraku terkasih. Saya penginjil ya. Saya follow Abang. Saya follow Abang. Oke. Cuman nanti saya ngasih tahu Bang, lain kali Abang ini mah cuman sekadar saran aja supaya Abang nanti jangan salah lah kalau sama yang lain. Antioquia itu adanya di Suriah, Bang. Kalau Nicea itu adanya di Italia. Itu kota yang jauh berbeda, Bang. Abang lihat geografi. Anda buka data Anda, Antioquia di mana? Buka data Anda. Ya enggak, itu cuma ngasih tahu aja masukan buat Abang atau yang lain. Itu aja. Iya. Makasih ya. Saya pindah dulu ke Bang. Lagi, Antioquia di mana? Ya. Enggak. Aduh, enggak. Dia bicara enggak pakai data.
Begitu Apa? teman-teman. Kenapa lari dia? Antokia itu Turki. Antokia itu Turki. Turki itu. Gak sanggup dia. Iya, katanya Antokia di Suriah. Turki. Mau lihat bukunya? Nah ini Bapak Rohani ini lengkap loh kalau bahas-bahas itu. Ya? Nah, jadi sidang pertama di ini. Apa kau itu? Nah, ini. Diadakan di Indonesia pada 20 Mei 325. Tunggu dulu ya. Itu anakku itu. Tunggu dulu ya. Lanjut dulu, Bang. Minta duit dulu. Lanjut dulu, teman-temannya. Silakan teman-teman ilmu ya, karena ya. Mau mengajari kita dongo. Antokia itu Turki. Lanjut.